saya Amalia dengan nomor stambuk F551-19029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Zainal Lagarunda, stambuk F551-19020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imadiarindi Revandi, stambuk F551-19008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisafulin Anastasia dengan stambuk F551-19014. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi objek dan kelas. Pertama, saya akan membawakan materi objek. String pada Caesar merupakan representasi objek dari kelas system.string. String memiliki properti antara lain length, berguna untuk mendapatkan jumlah karakter pada objek string. String juga memiliki beberapa metode, antara lain yang pertama yaitu string.compare, yaitu untuk membandingkan dua buah objek string. Input berupa string A dan string B, output berupa true atau false. Selanjutnya yaitu contains, yaitu untuk mengecek apakah string mengandung string tertentu atau tidak. Yang ketiga yaitu substring, berguna untuk mengambil potongan string tertentu dari objek string. Yang terakhir yaitu string.join, berguna untuk menggabungkan string di dalam array string menjadi sebuah string. Baik, seperti yang kalian lihat pada program ini, fungsi contains pada program ini yaitu mengecek apakah objek string memuat potongan string tertentu. Baik, di sini saya akan menambahkan komentar. Di sini saya akan menambahkan objek string mengecek muatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program yang ini. Jadi, kalimat yang ada di dalam variabel str akan dicek muatannya, apakah kata yang ingin kita cari ada atau tidak. Baik, kita tes. Di sini saya akan mencari kata ataupun kalimat ini. Dan jika kalimat ini ada pada program, maka yang muncul adalah kata true, seperti yang kalian lihat. Nah, begitupun sebaliknya. Jika kita mencari kalimat yang tidak ada dalam program, seperti saya ingin mencari kalimat yang seperti ini. Nah, maka yang muncul adalah kata false karena kata Amel tidak ada dalam kalimat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari string join. Jadi, fungsi string join yaitu menggabungkan data string dari array string menjadi sebuah data string dengan menggunakan string.join seperti pada program ini. Baik, selanjutnya saya akan memasukkan komentar. Saya akan masukkan komentar objek string mengambil potongan string. Nah, jadi kalimat yang ada pada program ini, pada program ini akan tergabung menjadi satu kalimat ketika di run. Jadi seperti ini. Nah, ketika
Jika di run, kalimat tadi akan tergabung seperti ini tanpa ada tanda baca koma ataupun yang lainnya. Jadi selanjutnya yaitu fungsi dari string substring. Jadi fungsi dari string substring yaitu mengambil potongan string tertentu dari suatu variabel string. Baik, saya akan memasukkan pada saat kita running, kita bisa melihat kalimat ini terpotong mulai dari kata dari sampai 1 karena indeks yang kita masukkan tadi adalah 23 dan huruf D dari kata dari tersebut adalah indeks ke-23. Jadi, kalimat yang pada variabel str ini nantinya akan dipotong sesuai indeks keberapa yang kita masukkan. Di sini saya memasukkan indeks 23. Jadi, pada saat kita running, kita bisa melihat kalimat ini terpotong mulai dari kata dari seperti yang kalian lihat, mulai dari kata dari sampai 1 karena indeks yang kita masukkan tadi adalah 23 dan huruf D dari kata dari tersebut adalah indeks ke-23. Jadi selanjutnya yaitu string compare. Di sini fungsi dari string compare yaitu membandingkan dua buah string. Nah, di sini saya akan memasukkan komentar terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan objek string membandingkan. Jadi, pada objek string membandingkan ini akan membandingkan teks pertama pada variabel str1 dan teks di variabel str2. Jadi, apabila teksnya sama, maka akan dicetak dan hasilnya adalah str1 dan str2 adalah sama. Namun, jika tidak sama, maka akan dicetak dan hasilnya adalah str1 dan str2 adalah tidak sama. Seperti ini. Baik, kita running terlebih dahulu. Nah, nama saya Amel dan nama saya Tasya adalah tidak sama karena kalimatnya berbeda. Maka hasilnya seperti yang saya katakan tadi, str1 dan str2 adalah tidak sama. Baik, selanjutnya yaitu materi kelas. Kelas pada C# mendefinisikan berbagai hal yang dapat dilakukan oleh objek dari kelas tersebut, mencakup berbagai data yang disimpan serta tugas yang mampu dikerjakan oleh objek tersebut. Kelas adalah tipe data reference. Kelas termasuk user definite data type, di mana sebelum digunakan, kelas harus didefinisikan terlebih dahulu, lalu menciptakan objek dari kelas tersebut untuk menggunakannya. Mendefinisikan kelas. Definisi kelas selalu dimulai dengan keyword kelas dan diikuti nama kelas. Kelas body selalu diawali dan diakhiri oleh sepasang curly brace. Akses specifier menentukan bagaimana kelas member diakses. Untuk mengakses kelas member digunakan operator. Operator dot menghubungkan nama objek dan nama member dari objek yang hendak diakses. Baik, di sini saya akan masuk Amel
saya masukkan stambuk saya yaitu F 55119.029. Titik koma, baik, selanjutnya kita tambahkan titik koma lalu enter. Selanjutnya yaitu dd dot get d spasi, lalu kita tambahkan titik koma, kemudian enter. Kita masukkan console dot read key buka kurung, kemudian kita tambahkan titik koma. Baik, selanjutnya kita masuk di class data diri. Kita enter, lalu kita masukkan class data diri, kemudian kita masukkan private string nama titik koma, kemudian enter, private string stambuk, lalu ditutup dengan titik koma. Kemudian selanjutnya yaitu public void set d, kemudian string a, koma, spasi string b, kemudian kita enter. Baik, selanjutnya yaitu kita masukkan nama. Enter, kemudian nama sama dengan a titik koma, enter, stambuk sama dengan b titik koma, kemudian kita lanjut ke public void get d. Baik, selanjutnya yaitu kita
kita enter, kemudian masukkan kurung kurawal. Selanjutnya yaitu kita masukkan, selanjutnya saya masukkan perintah, console, console dot readline nama saya adalah titik 2, kemudian kita tambahkan kurung kurawal lalu angka 0, kita balas, kemudian koma, kemudian nama. Di akhir kita tambahkan, kemudian selanjutnya yaitu console dot readline tanda petik stambuk saya adalah titik 2 kurung kurawal, kemudian 0, kita balas, kemudian kita beri tanda koma setelah tanda petik, lalu stambuk, kemudian setelah tanda tutup kurung kita tambahkan titik koma. Baik, inilah program dari kelas. Sekarang kita running. Nah, pada saat kita running, yang muncul adalah seperti ini. Nama saya adalah Amel dan stambuk saya adalah F551190029. Nama saya adalah diambil dari program yang di sini. Sedangkan stambuk saya adalah diambil dari program yang ini. Kemudian nama yang muncul Amel diambil dari program yang ini. Begitupun stambuk diambil dari program yang ini. Baik, itulah tadi materi objek dan kelas yang saya bawakan. Ya, selanjutnya saya akan bahas materi konstruktor dan destruktor. Sebelumnya saya akan membuat proyek ini terlebih dahulu. Ya, sebelum kita lanjut ke codingannya, kita harus mengetahui dulu definisi dari konstruktor. Konstruktor adalah member fungsional spesial dari setiap kelas. Yang kedua, konstruktor tidak pernah memiliki nilai balik maupun void. Yang ketiga, konstruktor otomatis dipanggil saat objek dari kelas diciptakan. Dan yang terakhir, ketika konstruktor tidak didefinisikan, maka secara otomatis diciptakan oleh compiler. Ya, langsung saja kita buat codingannya.
Pertama-tama saya akan membuat konstruktornya terlebih dahulu. Ya, ini merupakan konstruktornya. Ya, untuk konstruktor ini, nama kelas konstruktor itu selalu sama dengan nama kelasnya, seperti ini. Namanya selalu sama dengan nama kelasnya. Ya, ini merupakan codingan untuk destruktornya. Destruktor ini harus menggunakan simbol seperti ini, dan namanya harus sama dengan nama kelasnya. Ya, sebelum saya lanjut, saya harus memberitahu definisi dari destruktor. Yang pertama, destruktor ini juga merupakan fungsi spesial dari setiap kelas yang akan selalu diciptakan sekalipun Anda tidak mendefinisikannya. Yang kedua, destruktor adalah fungsi yang otomatis dipanggil ketika objek hendak dihapus dari memori. Yang ketiga, destruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas, diawali dengan simbol seperti ini. Diawali dengan simbol ini. Dan destruktor tidak memiliki return value, tidak void, dan tidak pula memiliki parameter. Ya, kita lanjut. Ini merupakan codingan untuk destruktor.
Ya, seperti inilah codingan untuk konstruktor dan destruktor. Di sini untuk cara kerja konstruktor itu, konstruktor ini akan berjalan sebelum fungsi main dijalankan, dan destruktor ini sesudah fungsi main itu dijalankan. Untuk hasilnya itu seperti ini. Ya, ini sudah keluar hasilnya. Hasil ini merupakan konstruktor. Dan untuk melihat destruktornya, kita hanya perlu menekan tombol enter. Ya, seperti itulah. Maaf, terkeluar. Ya, seperti inilah contoh dari materi konstruktor dan destruktor. Ya, selanjutnya saya akan membahas materi tentang akses modifier. Akses modifier adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada suatu variabel, metode, atau kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses objek lain. Hak akses sendiri diberikan oleh pembuat program sebagai salah satu bentuk implementasi dari OPP itu sendiri. Dengan adanya akses modifier, kita dapat membatasi resource mana saja yang dapat diakses oleh objek tertentu, turunnya ataupun oleh metode tertentu. Ya, di sini ada tabel. Saya akan jelaskan. Untuk modifier publik hanya bisa diakses di kelas, subclass, word, dan pack. Untuk protect yang tidak bisa diakses yaitu word. Untuk no modifier yang tidak bisa diakses itu subclass dan word class. Dan yang terakhir adalah private. Yang tidak bisa diakses itu pack, subclass, dan word. Di bahasa C# sendiri ada 4 jenis akses modifier yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu publik. Akses modifier publik mempunyai hak akses paling luas dibanding yang lainnya. Karena aksesnya sangat luas, maka akses modifier ini biasanya digunakan untuk metode setter getter sesuai konsep OPP. Untuk contohnya itu seperti ini. Ya, kita lanjut. Untuk yang kedua yaitu protect. Akses modifier protect biasanya digunakan untuk mewariskan variabel yang ada di superclass terhadap child class. Untuk contohnya seperti ini. Ya. Untuk yang ketiga, no access modifier. Di sini kita tahu sudah namanya, hak akses yang satu ini tidak perlu dituliskan di metode atau variabelnya. Dengan hak akses ini, variabel atau metode dapat diakses dari kelas lain asalkan masih dalam satu pack yang sama. Untuk contohnya seperti ini. Dan untuk yang terakhir yaitu private. Akses modifier private bersifat tertutup sesuai dengan konsep OPP encapsulation, maka setiap variabelnya wajib untuk dilindungi hak aksesnya secara langsung dari luar. Oleh karena itu, variabel diberikan hak akses private, dan untuk melakukan pengaksesan atau perubahan data digunakan setter getter. Dan untuk contohnya itu seperti ini. Ya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengimplementasian inheritance. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu inheritance. Inheritance adalah salah satu konsep penting dalam OOP atau Object Oriented Programming. Nah, hal ini memungkinkan programmer mendefinisikan kelas yang memuat berbagai sifat dari kelas lain dan memungkinkan penggunaan kembali kode. Jadi penulisan kodenya akan menjadi lebih efisien. Nah, konsep inheritance itu sendiri melibatkan dua kelas, yakni ada base class dan juga derived class. Nah, base class adalah kelas yang mewariskan kelas membernya, sedangkan derived class adalah kelas yang mewarisi kelas member dari kelas lain. Langsung saja kita masuk ke pengimplementasiannya. Di sini saya sudah buat project baru. Pertama, kita akan membuat sebuah kelas. Misal, contoh yang pertama kita membuat base class-nya. Misal saya akan membuat kelas untuk bentuk. Nah, kita deklarasikan atributnya. Misal di sini panjang, P untuk panjang, terus lebar, L untuk lebar. Dan T untuk tinggi. Nah, kemudian di sini kita beri akses publik. Jadi kita membutuhkan panjang, lebar, dan tinggi. Pertama kita set untuk panjang. Ini in value. Kemudian di sini kita buka kurung. Panjang, P sama dengan value. Kemudian untuk lebar in value, ini kita buka kurung, sini kita isikan L sama dengan value. Sini void set, sekarang tingginya ya. In value. Kemudian kita buka kurung kurawal lagi, T untuk tinggi. Nah, jadi ini merupakan base class. Sekarang kita akan membuat derived class-nya. Kita buat di sini. Jadi dari atribut panjang, lebar, dan tinggi, kira-kira ini sudah bisa tergambar ya. Saya akan menghitung tentu bentuk bangun yang bervolume. Jadi kita coba kubus.
Nah, seperti ini bentuk pengimplementasian derived class. Jadi ini merupakan base class yang di atas ini ya, bentuk. Oke, aksesnya public. Kita get area. Di sini kita return. Nah, ini rumusnya. Jadi di atas tadi panjang untuk menghitung luas kubus ya. Untuk menghitung volume, maaf. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi kita sudah membuat derived class-nya dan juga base class-nya. Jadi ini untuk menghitung volume dari kubus itu sendiri ya, volume kubus. Sekarang kita masukkan di main program. Kita ambil kubus tadi dan kita coba bernama kub. Kubus, new kubus, kemudian terus kita ini kub, kita panggil panjangnya tadi ya, pertama panjang. Ini langsung saja kita taruh panjangnya 2 saja. Kemudian di sini ini kita rapikan dulu. Di sini kub set apa lagi lebar 2. Kemudian sini kub set tinggi 2. Terus di sini kita coba tampilkan konsol. Right line. Ini volume kubus adalah ini kita panggil kub dot. Nah, yang kita panggil itu ini get area. Get area. Oh iya, ini kurang dalam kurungnya. Nah, oh ya, kita tambahkan console.k supaya tidak hilang tiba-tiba. Console.read.k. dalam kurung, kemudian ya. Oke, jadi kita coba run.
Oh iya, di sini lupa ditaruh 0. Ini ya. Nah, oke, kita coba run ulang. Nah, nilai kubus adalah 8 volumenya. Jadi kurang lebih seperti itu inheritance. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke masih di inheritance, tapi di inisialisasi base class. Nah, dari program tadi kita coba membuat inisialisasi base class. Tapi sebelum itu, apa itu inisialisasi base class? Nah, di sini di inisialisasi ini child class akan menurunkan sifat dari parent class termasuk variabel, metode serta member parent class yang lain. Sehingga kita perlu memanggil constructor dari parent class sebelum child class constructor dibuat. Nah, kita dapat memanggil parent class constructor dengan cara menambahkannya pada inisialisasi list. Bagaimana caranya? Langsung saja kita implementasikan. Nah, dari yang kode tadi sudah kita buat, kita coba menambahkan inisialisasi. Nah, jadi di base kelasnya itu kita tidak perlu menulis sepanjang ini. Kita cukup menginisialisasikan saja. Jadi ini kita hapus ya. Kita hapus sampai sini aja. Nah, di sini kita menginisialisasikan public bentuk. Misal integer p, supaya singkat p, integer L seperti tadi, panjang, lebar, dan integer T ya, tinggi. Oh ya, tapi sebelum itu di atas ini kita coba lengkapi. Di sini panjang, kemudian di bawah lebar dan tinggi. Nah, di sini oke, kita coba deklarasikan panjang tadi adalah P, kemudian lebar L, tinggi adalah T. Nah, sekarang kalau base kelasnya sudah kita modifikasi, untuk di bagian derive kelasnya, di sini kita coba tambah panjang. Tadi di atas sudah kita ubah panjang, lebar, tinggi. Dan inisialisasinya kita masukkan di mana? Kita masukkan di sini. Nah, sini kita beri akses public. Kemudian kubus. Dan di sini kita inisialisasikan integer tadi seperti tadi ya, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini kita taruh base kelasnya, base.
kita cukup taruh base, kemudian P, L, dan T. Jangan lupa konstruktornya. Nah, kalau sudah seperti ini, di main programnya kita tidak perlu menulis seperti ini ya. Jadi cukup dimasukkan saja nilainya di atas. Ya, di sini misal panjangnya kita mau taruh 3, lebarnya 3, tingginya juga 3. Nah, no issues found. Jadi kurang lebih seperti ini ya kalau kita menerapkan penginisialisasian base class. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya adalah 27. Jadi 3 kali 3 9 kali 3 27. Jadi kurang lebih seperti ini untuk inisialisasi base class. Nah, baik, untuk yang selanjutnya masih dalam lingkup inheritance. Kali ini saya akan membahas mengenai multiple inheritance. Nah, sebelum itu, apa sih itu multiple inheritance? Kita lihat ya. Ini multiple inheritance adalah suatu kondisi di mana suatu kelas mewarisi sifat 2 atau lebih kelas. Di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam suatu derived class, biasanya kan kita itu hanya menggunakan satu base class ya. Seperti ini, satu base class bentuk. Di sini kita taruh di sini cuma satu base class. Nah, tapi kalau di multiple inheritance itu bisa 2 base class. Tapi yang sebenarnya 2 base class ini tidak memungkinkan untuk berada di dalam satu derived class. Maka dari itu, dalam multiple inheritance ini kita memerlukan C# seperti halnya C++ yang mensupport multiple inheritance. Akan tetapi untuk menggunakan multiple inheritance kita mesti menggunakan yang namanya interface. Nah, jadi bagaimana penggunaan interface itu sendiri dalam multiple inheritance? Langsung saja kita implementasikan. Jadi ini masih memakai kode program yang dari awal ya, supaya kita bisa melihat perubahannya. Nah, pertama kita buat dulu interface tersebut. Oke. Di luar kelas tentunya. Kita langsung kasih access public saja, public interface. Misal rumus. Ini rumus matematika ya, rumus MTK aja, rumus MTK. Kemudian di sini kita langsung buka kurung kurawal dan in. Nah, ini get around. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menambahkan ini sebagai base class. Kita bisa menambahkan base class ini ke dalam derived class tadi. Mana tadi ini? Ini kan baru satu bentuk. Kita tambahkan tadi rumus. Ini rumus matematika. Oke, jadi di sini ini get around. Oke, kita tambahkan saja di sini public ya, in get around. Nah, oke. Kemudian kurung. Di sini kita bisa ini aja ya, dari atas supaya cepat. Ini kita coba modifikasi rumusnya, misal kita kali 2 sajalah. Sini. Jadi setelah dia memproses panjang kali lebar kali tinggi, maka hasilnya itu nanti akan dikali 2. Nah, seperti ini. Oke, kita panggil di fungsi utama ya. Ini saja supaya cepat. Nanti kita tinggal ganti. Oke, tunggu. Get area ini kita ganti get around. Nah, sini ganti get around.
Dan di sini volume kubus dikali 2. Kita kasih keterangan dikali 2 adalah oke. Kalau sudah seperti ini ya kurang lebih, kita run. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi volume kubus adalah 27, volume kubus dikali 2 adalah 54. Ya, kurang lebih seperti itu multiple inheritance. Nah, baik, kita masuk ke project selanjutnya, yakni polymorphism. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu polymorphism. Jadi polymorphism itu berarti memiliki banyak bentuk, yang dimana paradigma OOP atau Object Oriented Programming ini polimorfisnya selalu diekspresikan sebagai satu interface dengan beberapa fungsi. Nah, terdapat dua jenis polimorfis, yakni statik, di mana respon terhadap fungsi ditetapkan saat kompilasi, dan dynamic ditetapkan saat runtime. Baik, langsung saja kita masuk ke pengimplementasiannya. Tapi sebelum itu, di sini ya, ini kan ada statik, ada dinamik. Sebenarnya untuk statik itu sendiri, statik polymorphis itu terbagi menjadi dua teknik. Jadi dia ada function overloading dengan operator overloading. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana function overloading. Jadi di dalam function overloading itu sendiri, dia itu memungkinkan untuk mendefinisikan beberapa fungsi untuk nama yang sama, dan juga definisi fungsi tersebut itu harus berbeda antara satu sama yang lain berdasarkan dari tipe atau argumen pada argumen list. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memberikan contoh yang sederhana saja untuk menampilkan data ya, atau mencetak data. Jadi kita buat kelasnya dulu. Di luar kelas main program kita buat kelas, terserah apa. Saya pilih coba cetak data. Oke. Nah, di sini kita beri akses public. Kita pakai void. Nah, ini yang dimaksud dengan beberapa fungsi dengan nama yang sama. Misalnya di sini, di sini kita kasih nama cetak saja. Jadi ke bawah itu namanya sama semua cetak. Dan di sini kita pakai in. Nah, ini yang dimaksud dengan berbeda satu sama lain, tipenya berbeda, tipe data. Integer. Sini kita pakai integer A. Oke, terus sini kita buka kurung. Sini kita langsung berikan perintah print saja. console.writeLine. Sini mencetak atau langsung cetak. Ini keterangannya integer ya, integer sama dengan kita panggil nilai A-nya. Nah, kemudian di sini kita berlagi public void. Nah, ini namanya ya sama, lihat pencetak. Di sini dengan tipe data yang berbeda, misalnya kita mau kasih float atau double. Pilih double, kita kasih variabel B, kita kasih variabel B. Kemudian sini kita dan lagi console dot nggak muncul. Console dot writeLine. Ini cetak double, kita kasih keterangan. Ini kita panggil nilai B. Dia satu lagi public void cetak.
namanya sama ya, cetak. Ini tipe datanya kita kasih string C. Ini kurang lagi, sini console dot write line. Nah, terus dalam kurung salah kurung cetak string. Nah, sini C. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita panggil melalui fungsi utamanya. Oke, kita panggil kelasnya cetak data. Kita kasih singkatan chat saja, chat sama dengan new cetak data. Nah, ini oke. Sini kita langsung panggil saja sini ya, cetak cetak bahasa deh, cetak. Nah ini, nah cetak misalnya yang pertama kita kasih angka 7, ini integer ya. Oke, terus ini cetak lagi, ini kita kasih koma, misal 10,50. Sini untuk string ya, cetak. Sini kita kasih string nama saya Crisafelin Anastasia Stambuk 51 1914. Oke, tutup. Nah, oke, jangan lupa supaya dia tidak hilang, console.readKey. Oke, kalau sudah seperti ini bentuknya kurang lebih ya. Ini kelas cetak data, ini sama dengan tipe datanya itu yang berbeda. Oke, langsung kita run. Nah, ini hasilnya bisa dilihat. Jadi yang pertama itu dia mencetak integer, kemudian mencetak tipe data double ya, ada bisa membaca koma dan string. Nama saya Crisafelin Anastasia Stambuk 51 1914. Jadi kurang lebih seperti itu untuk polymorphis static ya, static polymorphis ya. Jadi kita lanjut ke bagian yang selanjutnya dan juga yang terakhir, dan masih di bagian polymorphis. Kali ini saya akan mengimplementasikan bagaimana kita menggunakan dynamic polymorphis. Nah, sebelum itu kita lihat dulu bagaimana dan apa itu dynamic polymorphis. Nah, jadi dynamic polymorphis, kenapa disebut dynamic? Karena dia memiliki pemanggilan virtual, yang dimana pemanggilan virtual function ini dilakukan saat runtime. Nah, dan digunakan ketika kita telah memiliki definisi fungsi pada suatu kelas dan ingin mengimplementasikan kembali fungsi tersebut dan memperluas definisinya sekaligus pada kelas lain. Langsung saja. Jadi ini saya menggunakan kode program saat di inheritance tadi ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana perubahannya dari inheritance. Langsung saja. Nah, yang pertama kita membuat virtual function-nya. Dan virtual function itu kita masukkan ke dalam base class. Base class-nya, oke, yang ini base class-nya ya, base class bentuk. Sini kita beri akses public, kemudian virtual
integer get area. Nah, di sini kita kasih string supaya menandakan dia adalah area base kelasnya, console write line. Terbaca ya, ulang. Oh ya, lupa kurang kurawal. Console dot write line. Sini area base class. Nah, sudah titik koma, kemudian di sini kita return no titik koma. Nah, setelah kita membuat public virtual ini, kita lanjut untuk melihat ke derived class-nya. Oh ya, yang tadi ini kita hapus saja. Ini juga menggunakan base class tadi ya ini. Oke, kemudian ini get around kita ganti jadi get area. Sini kita tambahkan override di sini juga override. Dan oh ya, ini kita keluarkan, dia bukan di dalam lagi. Nah, sini kita buatkan dia kelas baru ya, supaya mempercepat kita buatkan dia saja kelas baru. Sini oke, kita tutup kurung di bawah. Nah, di sini kita ganti. Jadi ini untuk mencari kubus. Di sini kita ganti sesuai rumusnya saja ya. Kubus kali 2. Seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan console dot write line. Ini sebagai supaya kita bisa mengetahui prosesnya. Jadi di sini dia akan mencetak area. Ini adalah area kubus. Di bawah juga ya, ini adalah area kubus kali 2. Oke, untuk mempersingkat ini saja kita ambil kubus kali 2 dikali 2. Nah, seperti ini, dan kita lakukan pemanggilan saja di atas. Oke, ini jadi get area ya. Kemudian ini bisa kita yang ini bisa kita salin untuk melakukan pemanggilan pada kelas kubus kali 2. Ini kita tambahkan kubus kali 2. Ini kita taruh 2 saja.
ini kubus kali 2. Nah, oke, ini kita biarkan saja ya 3 supaya kelihatan bedanya nanti. Kemudian ini volume kubus dikali 2. Nah, ini kan kubus, dia memanggil yang ini ya, kub. Berarti yang ini kita ganti jadi 2, dia memanggil yang ini. Nah, kubus kali 2. Oh ya, di sini lupa ditaruh, bukan di bawah. Oh ya, ini lupa kita salin. Kita tadi membuat kelas baru. Nah, oke, di sini kubus kali 2. Oke, sudah tidak ada error ya, no issues found. Kita coba run. Nah, jadi muncul hasilnya. Ini adalah area kubus, kemudian volume kubusnya 27, dan ini adalah area kubus dikali 2, di mana volume kubus dikali 2 adalah 54. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah implementasi baik dari inheritance maupun polymorphism. Kiranya apa yang saya demokan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, pada bagian saya saat ini saya akan menjelaskan mengenai abstract class. Abstract class ini merupakan sebuah kelas yang dimana kelas ini tidak dapat dibentuk objeknya oleh kelas lain. Namun abstract class ini memperbolehkan kelas lain untuk mewarisi metode-metode yang dimiliki oleh abstract class ini sendiri. Nah, untuk membuat abstract class, saya akan menampilkannya seperti ini. Kita buat dulu abstract, kemudian class, kemudian nama kelasnya. Di sini saya akan menggunakan kubus. Nah, seperti ini untuk membuat abstract class. Pertama itu kita tulis abstract, kemudian kelas dan nama kelasnya. Oke. Pada abstract class ini terdapat 3 jenis metode. Yang pertama itu non-abstract method. Contohnya itu seperti ini. Misalnya nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini untuk non-abstract method. Saya akan buat isinya dulu. Di sini saya akan mengisikan penginputan sisi ya, konsol. Right. Baru kita kembalikan dengan menginputkan nilai seperti ini. Menginputkan nilai. Di sini karena integer kita convert dulu.
convert to integer. Oke. Nah, begini untuk non abstract method. Nah, selanjutnya ada metode virtual method. Untuk virtual method ini dia itu misalnya seperti ini, public, pembuatannya seperti ini ya. Baru kita buat virtual, baru tipe datanya misalnya integer hingga baru volume. Sini dia akan membawa integer sisi. Oke. Nah, begini untuk cara membuat virtual method. Yang pertama itu ini public, baru kita isikan virtual, baru tipe kelasnya dan nama kelasnya. Oke, sekarang saya akan isi di sini dulu untuk luas volume kubus. Sisi kali sisi kali sisi. Oke, selanjutnya itu ada abstract method. Nah, di sini saya akan juga buat abstract method. Di sini tulis abstract. Untuk pembuatan abstract method, abstract, kemudian tipe datanya saya pakai void saja. Void tampil. Nah, untuk abstract method ini kita tidak isikan kurung kerawal seperti ini ya. Kita langsung titik koma ini. Seperti itu. Di sini saya akan isi juga integer luas. Oke. Nah, karena abstract method ini tidak bisa dibuatkan objek di kelas lain, maka kita akan mewariskan semua metode yang dimiliki oleh abstract class ini ke dalam kelas lain. Saya akan mewariskannya ke kelas program ini saja. Di sini kubus. Nah, di sini kita klik ini untuk langsung mengisikan metode yang ada pada abstract kubus ini. Nah, di sini sudah langsung diisikan ya. Ini langsung ke abstract method. Nah, kita isi dulu ke static void main ini dulu. Misalnya console. Misalnya menghitung volume kubus. Oke. Ini right. Nah, selanjutnya saya akan memanggil ini ya untuk metode non abstract method ini. Nah, untuk non abstract method ini kita tinggal panggil saja di sini. Pertama-tama saya akan buat objek untuk kelas program saja biar gampang. Misalnya program. Saya isi objek sama dengan new program. Oke. Di sini saya akan memanggil untuk ini ya, metode sisi. Sini caranya saya akan buat variabel baru dulu, integer sisi sama dengan baru kita panggil metodenya.
sisi. Nah, nanti untuk nilai yang dihasilkan oleh metode sisi ini, dia akan menjalankan ini ya. Nilainya akan masukkan ke variabel sisi yang ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah metode lagi sini untuk menjalankan ini ya, virtual metodenya. Nah, di sini kita buat sini dulu public baru seperti ini ya, untuk mewariskan metodenya. Integer volume. Nah, seperti ini nanti dia akan mengembalikan nilai dan dia akan menjalankan metode virtual ini. Baik. Nah, tadi untuk di virtual method ini kan kita hanya pada bagian ini, pada bagian metode ini kita hanya akan memanggil isi dari metode virtual yang ada pada abstract class ini. Nah, di sini juga kita bisa mengisikan, sebelum memanggil ini ya, kita juga bisa mengisikan perintah-perintah tertentu di bagian ini sesuai dengan keinginannya kalian. Namun di sini saya tidak akan mengisikannya, cukup mengembalikan nilai yang dihasilkan oleh virtual method ini. Oke. Selanjutnya itu abstract method yang ini. Nah, pada abstract method ini saya akan menampilkan hasil dari penghitungan volumenya ya. Sini konsol saja. Konsol headline volume kubus sama dengan sini volume seperti itu. Ini bukan luas, ini volume. Dan di atasnya juga volume, harusnya bukan luas. Oke. Nanti di abstract class ini dia akan memberikan perintah untuk menampilkan hasil penghitungan volume kubus di konsolnya nanti ya. Oke, di sini kita akan panggil untuk metode volume. Di sini langsung tampilkan saja biar ringkas. Misalnya tampil itu kita berikan cek volume dan kita kirim nilai sisi ini. Oke, kita buat penahannya dulu. Console read key. Oke. Nah, nanti untuk ini objek tampil, berarti fungsi main ini dia akan meminta metode tampil untuk berjalan. Nah, karena metode tampil ini membutuhkan nilai volume, jadi saya isi untuk memanggil metode volume yang ada di sini ya, dan memberikan nilai sisi yang saya dapatkan dari menjalankan metode sisi yang ada di abstract class.
mari kita coba jalankan. Nah, di sini saya akan mengisikan sisinya itu 2. Nah, sisi benar ya, 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan saya mengenai abstract class. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi interface. Interface ini sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kontrak, yang dimana kontrak ini harus diikuti oleh kelas-kelas yang mengimplementasikannya. Nah, untuk membuat interface, pertama-tama kita buat keyword seperti ini, interface. Nah, baru beri nama pada interface-nya, seperti misalnya kubus deh, kubus. Nah, selanjutnya di dalam interface ini terdapat member-member interface. Nah, untuk membuat member ini kita hanya menuliskan tipe datanya, tipe data, dan nama variabel, nama kelas maksudnya. Misalnya di sini double sisi. Seperti itu. Selanjutnya kita buat double lagi, double luas permukaan. Untuk luas permukaan ini si double juga. Nah, oke. Selanjutnya saya akan membuat sebuah kelas. Kelas hitung, baru kita definisikan di sini interface. Oh ya, biasa untuk pembuatan interface di C# itu terdapat huruf I. Nah, di sini tujuannya ini untuk mempermudah mengetahui bahwa kubus ini merupakan interface, makanya diisi I besar di awalnya. Seperti itu ya. Nah, untuk jika kita menggunakan Visual Studio, kita cukup ke lampu ini ya. Nanti dia akan membuat metode-metode yang harus digunakan di sini. Nah, metode-metode yang ada di sini ya, sesuai dengan member interface ini. Gitu. Di sini saya akan tukar tempatnya sedikit biar tersusun. Oke. Untuk sisi, sini saya akan menginputkan sisinya ya. Saya akan kembalikan dengan menginput. Kita convert dulu. Konsol. Convert. Integer 32.
Selanjutnya untuk luas permukaan saya akan isikan pengembaliannya saja. 6 kali sisi. Oke. Nah, selanjutnya saya akan buat saja metode baru, metode yang bertipe void dengan nama tampil. Sini dia buat double luas permukaan. Kosong saja, dipanggil saja. Sini langsung saja kosong, langsung apply. Luas permukaan kubus ada. Di sini kita panggil luas permukaan dan beri nilai dengan memanggil sisi. Untuk di kelas mainnya, void mainnya, kita buat saja di sini objek, ya, perhitungan. Di sini nomor kelasnya tadi hitung saya panggil sebagai objek. Oke, sama dengan new hitung. Di sini saya langsung pakai objek tampil. Ini tampil begitu. Saya konsol read key. Oke. Sini tidak ada yang error kan? Oke. Kita langsung saja jalankan. Saya buat dulu biar kelihatan bagus. Di sini tadi ada yang dimasukkan. Salahnya kosong. Jalankan. Kita masukkan sisi misalnya 5. Nah, di sini luas permukaan kubus muncul seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan saya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih sudah menonton video penjelasan kita di sini, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan kami atau bahkan ada penjelasan yang tidak jelas atau kurang yang kami paparkan, sekiranya untuk dimaafkan. Oke, sekian saja untuk video pembelajaran mengenai Object Oriented Programming pada C# ini. Saya ucapkan terima kasih.